Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang Sobat Muda NU. Selamat datang di podcast ITS NU Stais Pasuruan. Kembali lagi di sini Dea Rahma akan menemani kalian pastinya di edisi yang paling spesial. Karena di podcast kali ini saya kedatangan bintang tamu dari aktivis-aktivis muda, teman-teman mahasiswa yang memang aktif berorganisasi di ITSNU Stais Pasuruan. Monggo untuk para mahasiswa baru ITSNU Stais Pasuruan yang belum mengenal organisasi intra dan ekstra di ITSNU Stais Pasuruan, silahkan bergabung di podcast ini. Oke, langsung saja kita kenalan ke bintang tamu kita kali ini. Selamat siang. Siang. Saya manggil apa ini ya? Manggil Mas apa manggil Adek ya? Manggil terserah. Manggil terserah. Mas mahasiswa ini adalah perwakilan dari organisasi intra dan ekstra kampus ITSNU Stais Pasuruan. Oke, satu-satu silahkan perkenalkan diri kalian ke Sobat Muda NU di rumah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Akbaruddin Muzaki dari organisasi ekstra kampus pimpinan Komisariat Perguruan Tinggi Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama ITSNU Stais Pasuruan. Alhamdulillah, dan jabatan saya Ketua Umum. Jabatannya adalah Ketua Umum PKPT IPNU IPPNU ITSNU Stais Pasuruan. IPNU sendiri, Bu. Oh gitu. Jadi PKPT IPNU. Oh, IPPNU untuk perempuan ya? Ya, IPPNU untuk jadi, perempuan. PKPT IPNU ITSNU Stais Pasuruan. Namanya Mas Zaki. Ya, Akbar, bisa dipanggil Akbar, bisa dipanggil Zaki. Oke, panggilannya adalah Akbar ya? Iya. Rumahnya di mana, Mas? Saya di Kejayan, Bu. Kejayan sini aja. Oke, untuk ini, Masnya silakan. Oke, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khalil dari Prodi DKV TSNU Pasuruan. Di sini saya menjabat sebagai Presiden Mahasiswa BEM ITSNU Stais Pasuruan periode 2021 sampai 2022. 2022. Ini baru ya, baru dilantik kayaknya kemarin ya? Angkat-angkat kuku. Kenapa? Angkat-angkat kuku. Oh, angkat-angkat kuku. Ya, baru 2 minggu dilantik. Betul, jadi masih semangatnya untuk menjalankan program kerjanya BEM ya. Jadi di sini ada dari ekstra, organisasi ekstra itu ada Mas Akbar, dari intra itu dari BEM ITSNU Stais Pasuruan. Kita kedatangan langsung presiden mahasiswanya, ada Cak Holil ya. Panggilannya Cak Holil gitu kan? Biasanya teman-teman Gus Pres Holil. Kenapa? Gus Pres Holil. Oh, Gus Pres Holil. Gus Holil gitu ya. Oke. Banyak. Oke, topik kita kali ini kita akan berbincang-bincang masalah organisasi intra dan ekstra. Mungkin apa sih yang membedakan antara intra dan ekstra? Mungkin teman-teman mahasiswa, khususnya mahasiswa baru kan juga belum tahu organisasi di mahasiswa di kampus ini ada apa aja, khususnya intra dan ekstra gitu. Mungkin bisa dijelaskan satu-satu ke PKPT dulu. Oke. Untuk PKPT sendiri sebenarnya organisasi ini sudah mendunia, betul. Sudah dari dulu. Tapi hadirnya PKPT di ranah kampus itu bertujuan untuk apa ya? Menjaga nilai-nilai aswaja anak dia supaya enggak hangus ya, Kak, termakan oleh waktu itu loh, Bu. Betul. Itu salah satu tujuannya adanya PKPT. Itu di kampus ini itu sudah sejak kapan itu, Mas? Alhamdulillah sudah 3 tahun. Sudah 3 tahun. Ya, jadi PKPT ini bertujuan untuk menumbuhkan jiwa aswaja anak-diahnya untuk mahasiswa-mahasiswa khususnya di ITSNU Stais Pasuruan. Oke, itu adalah yang ekstra. Ya, jadi organisasi di luar. Kemudian kalau yang intra, monggo silakan. Intra sendiri merupakan organisasi yang berkecimpung dalam kemajuan kampus itu sendiri, Bu. Jadi berbicara tentang BEM maka berbicara tentang kemajuan kampus, kemajuan mahasiswanya sendiri itu. Kalau nanti ekstra kan memang bergelut di luar. Kalau intra bergelutnya rananya ke mahasiswa. Itu nanti kita ngawal dari HMP maupun UKM. Jadi ada bakat-bakat yang terpendam di HMP maupun UKM, kitalah yang nanti akan menjaring seperti itu. Mewadahi begitu ya. Jadi semua pastinya dua organisasi ini sama-sama penting diikuti. Nah, saya penasaran nih, untuk anggotanya itu biasanya ikut PKPT, ikut BEM itu bisa nggak? Ada nggak yang kayak gitu? Apa khusus PKPT aja atau di BEM aja gitu? Anggota ya, anggota PKPT.
Kalau di PKPT Bu ya, kalau anggota sih nggak masalah. Nggak masalah. Iya. Oh, Cuma kalau masuk ke di pengurus, karena di PDPRT-nya Ibnu sendiri nggak boleh double jabatan. jabatannya Iya. gitu. Jadi jabatan di PKPT sendiri, nanti Iya. mahasiswa yang lain sendiri Iya, di kecuali BEM kalau gitu. misalkan jabatannya di PKPT itu jadi pengurus, kemudian masuk ke BEM jadi anggota, nggak apa-apa. Kan nggak ngeberatkan di Iya, anaknya betul. sendiri. Ya, jadi tidak masuk ke Iya. mungkin pengurus hariannya yang mengatur setiap harinya begitu Iya. ya. Oke, untuk BEM sendiri pasti ada program-program kerja ya dari BEM karena memang sudah dibilang BEM itu adalah nyawanya kampus ya kan. Kalau BEM-nya maju, kampusnya Nyawanya maju ya enggak? Eh, Berarti itu Juga adalah jantung. tantangan terberat ya untuk seorang presma ya gitu. Jadi bagaimana saya agak menyimpang sedikit ya pertanyaannya saya karena baru dilantik nih Mas Presma. Gimana nih perasaannya setelah ditunjuk jadi presiden mahasiswa kemarin? setelah ditunjuk itu rasanya deg-deg serbu. Deg-deg seru ya. Nano-nano rasanya kalau Ninu. kalau saya perasaan saya ketika sudah terpilih, apalagi setelah pelantikan itu beban tanggung jawabnya tambah besar, tapi saya tidak khawatir dengan itu karena saya juga punya kabinet, Punya saya tim. tidak sendirian Betul, gitu. betul, iya. Organisasi kan seperti itu, tidak diatasi satu orang, cuman dipimpin oleh satu orang gitu. Dan di sini saya banyak ada 30 kabinet saya. Sekalian sama saya ada 30. Jadi semuanya kerjasama untuk memajukan kampus kita ya pastinya ya. Oke. Dengar ada namanya Gus. Oh iya. Nama kabinetnya. Kabinetnya namanya Kabinet Nawasena. Artinya Nawasena itu untuk BEM tersendiri ya. Jadi mungkin untuk lebih lengkapnya nanti kita undang untuk sesi tersendiri untuk Nawasena gitu ya untuk BEM. Oke, jadi untuk kegiatan sekarang saya akan membahas tentang kegiatan yang sudah dilakukan, entah itu yang intra ataupun yang ekstra. Mungkin yang ekstra dulu, silakan monggo dijelaskan. Untuk kegiatan yang sudah dilakukan sih ada kegiatan rutin Kegiatan di PKPT. rutin. Yang pertama ada majelis rutinan. itu setiap 2 minggu sekali di hari Sabtu. Kegiatannya membaca rotib, maulid tiba sama tahlil ahli kubur. Itu malam Pagi pagi di hari rumah Sabtu ya, pagi. di rumahnya setiap anggota tadi bergilir Bu. Oh gitu. Iya. Jadi ke rumah-rumahnya. Ke rumah-rumah sama Jadi, silaturahmi. Oke, apa tujuannya seperti itu? Ya mempererat persaudaraan Bu. Mempererat Iya. silaturahmi. Kalau Tapi dapat enggak- bonus kan tapi ya jangan sampai bonus itu. memberatkan si tuan rumah lo ya. Enggak Bu, enggak aman. Dana duit. Iya. Jadi setiap Sabtu kegiatan rutinnya Iya. membaca Rotib, rotib maulid tiba sama tahlil. Sabtu pagi. Ya Sabtu pagi. Terus ada lagi untuk pemahaman materi terkait keorganisasian dan aswaja, ada namanya kuliah organisasi. Kuliah organisasi. Itu juga 2 minggu sekali. Jadi selang-seling minggu pertama rutinan, Oh, minggu gitu. selanjutnya kuliah organisasi begitu. Itu di mana tempatnya? Juga di rumah-rumah Enggak, masing-masing. kalau di kuliah organisasi di sekretariatan PKPT. Di mana? PCNU lantai 2. PCN. Oh iya. Oke, berarti sepertinya juga kita harus lebih mengenal ya. Iya. Jadi lebih mengenal kampus kita, organisasi yang ada di dalamnya gitu. Kalau kita sudah cinta sama kampus kita, otomatis kita akan cinta semua yang ada di Iya. dalamnya gitu ya. Oke, sekarang kegiatan kalau BEM sendiri, kegiatan mungkin rutinan atau rencana ya karena masih baru dilantik ya. Iya, tapi sudah melakukan pelantikan. kemarin ini barusan saya sudah melesaikan raker, Raker rapat kerja di luar. di luar. Jadi kemarin sudah pelantikan, 2 minggu setelah pelantikan itu kami buat raker. Sebelumnya kami juga sudah audiensi sama Pak Rektor. Cerita kemarin malah buat acara seremoni, opening seremoni di Maulidianya ITSNU itu di waktu Dismaulidianya STAIS. Gitu. Jadi awal dari Dismaulidianya ITSNU diletakkan di Dismaulidianya STAIS. Opening seremoninya. Oh, openingnya. Oke. Launching. Launching. Iya. Betul. Dan kemarin itu kami buat acara setelah audiensi sama Pak Rektor, Pak Bustomi. Itu 3 jam sebelum acara baru buat tumpengan saja, Bu. Iya, Jadi iya. mengundang
Cuman dari STAI sama cuma dari STAI. Oh, STAI saja. STAI saja. Jadi PAI sama PSI. Perbankan syariah sama agama Islam. Itu yang sudah dilakukan ya. Mungkin untuk rencana kedepannya ada kegiatan yang dekat-dekat ini, mungkin rencana kegiatan dari BEM sendiri. Kegiatan dari BEM untuk dekat-dekat ini yaitu kita akan menghadapi yang namanya Dismaulidia. Dismaulidia, ITSNU ya? Dismaulidia ITSNU yang keempat di tahun 2022, nanti tepatnya di tanggal 31 Januari. Jadi sebelum menuju itu kan sudah ada opening ceremony terkait Dismaulidia. Jadi Dismaulidia yang kemarin itu merupakan awal dan nantinya di sela-sela itu menuju 31 Januari itu ada namanya Nawasena Fest, Bu. Nawasena Festival gitu ya? Festival Nawasena. Jadi di situ ada seminar, ada perlombaan, olimpiade dan lain sebagainya yang dilakukan oleh setiap HMP maupun UKM. Gitu. Oke, kita sudah mendengar banyak sekali pemaparan dari masing-masing organisasi di intra ataupun di ekstra, kegiatannya juga demikian lengkap ya. Nah, untuk mungkin teman-teman mahasiswa di rumah juga banyak yang tanya, perbedaannya apa sih organisasi intra sama ekstra ini? Mungkin ada yang bisa menjawab salah satu? Atau dua-duanya gantian? Silahkan. Sebenarnya sih Bu, kalau perbedaannya intra sama ekstra terletak di di garis ke struktur keorganisasiannya. Bisa terlihat kalau misalkan IPNU PPNU kan masuk banomnya NU, Badan Otonom. Kalau di intra kan ada BEM. BEM kan di bawah naungan kampus. Betul. Di situ kan sudah terlihat beda. Jadi sudah terlihat batasnya, kesimpulannya intra ekstra itu terlihat pada naungannya gitu ya. Pertemuan dasarnya juga beda. Betul ya. Pertemuan aturan. Oke, untuk kali ini kita lanjutkan setelah break berikut. Nanti kita akan bincang-bincang lebih lengkap tentang organisasi intra dan ekstra di ITSNU STAI Pasuruan. ITSNU STAI Salahuddin Pasuruan adalah perguruan tinggi di bawah naungan organisasi Nahdlatul Ulama dan merupakan kampus pertama yang mensinergikan pendidikan tinggi dan pesantren. Berbekal kombinasi pengetahuan, teknologi, dan sains yang dilandasi dengan jiwa Islam Ahlussunnah wal Jamaah, lulusan ITSNU STAI Salahuddin Pasuruan siap bersaing di era revolusi industri 4.0. ITSNU dan STAI Salahuddin Pasuruan sinergi pendidikan tinggi dan pesantren. Oke, kembali lagi di podcast ITSNU STAI Pasuruan, masih dengan teman-teman mahasiswa aktivis muda, pastinya yang masih produktif ya, kalau di kalangan mahasiswa atau di kalangan perguruan tinggi, masih bersama dengan Gus Cak Holil. Saya panggilnya banyak banget ya, Gus Cak Holil, dan juga ada Mas Akbar yang dari PKPT IPNU. Oke, kita lanjut bincang-bincang kita. Tadi kita sudah mendengar perbedaan antara intra dan ekstra dari Mas Akbar. Sekarang saya pengen dengar kalau opini atau argumennya dari Cak Holil sendiri, Gus Holil sendiri, monggo. Kalau menurut saya beda dari ekstra dan intra itu sosialnya, Bu. Tapi di BEM sendiri memang juga ada sosialnya lebih kerana mahasiswa. Mahasiswa se-ITSNU lah kalau di BEM ITSNU STAI Pasuruan. Dan jika di PKPT eksternal itu nanti sosialnya ke PKPT yang lain. Meskipun di BEM juga ada ke BEM yang lain. Ada namanya BEM PAS kalau BEM perguruan tinggi lain gitu maksudnya ya. Ada BEM se-Pasuruan Raya, ada BEM se-Nusantara. Oh gitu. PAS. Jadi ada sosialnya berkecimpung tersendiri ya. Kalau mungkin PKPT itu keluar, kalau yang BEM ini ada di ranahnya intern sendiri begitu ya. Oke, nah di sini kalian kan dua-duanya sama-sama aktif nih di organisasi. Ngomong-ngomong kalian ini semester berapa sih?
Semester 5. Semester 5. Kalau Sama, Mas sama semester semester 5. Sudah mulai berorganisasi dari semester berapa? Semester ikut Semester 1. Semester 1, awal 1. perekrutan semester 1. Oke, di situ kalian pasti adalah mahasiswa, termasuk mahasiswa yang paling aktif di organisasi. Nah, gimana kalian menyeimbangkan antara organisasi dengan akademik? Yang pasti akademik, karena akademik itu adalah tetap tujuan utamanya kita adalah belajar kan? Iya. Iya. Monggo silahkan, gimana? Satu-satu untuk menyeimbangkan, jangan sampai sibuk di organisasi, kuliahnya lupa, ya kan? Berarti tips dan trik ini Bu. Oh ya, oke, silakan. Kalau dari saya sih Mm-mm. untuk menyeimbangi antara organisasi dengan akademik, Mm-mm. yang pasti lihat dosennya dulu Bu. Oh, lihat dosennya. Karakter dosennya di mana? Mm-mm. Kalau misalkan dosennya itu sering sukanya tugasnya nggak pernah telat, saya usahakan nggak pernah telat. Kalau yang telat, yang boleh telat, berarti terlambat, enggak apa-apa Ya berarti. agak santuy. Gitu. Cuma tips. Cuma tips, Ya. oke. Ya Kalau- kan bisa diambil yang baik, bisa diambil yang buruk. Tapi harus tetap seimbang Ya, ya, tetap antara seimbang, Bu. ekstra Ya. dan juga antara Karena akademik. ya agak sulit Bu untuk menyeimbangi itu semua. Iya. Belum lagi ada tanggung jawab di rumah gitu. Karena banyak opini di luar itu kalau yang memang tujuannya cuma kuliah aja nanti bisa dibilang kaum rebahan aja kan gitu Iya. kan. Kalau yang Kupu-kupu. kupu-kupu Kuliah pulang. Oke, kalau Holil sendiri gimana? Untuk menyeimbangkan antara kuliah dan organisasi yang kamu ikutin. Yang pertama ya itu tentang manajemen waktu. Mm-mm. Kita belajar manajemen. Kalau untuk saya sendiri berorganisasi ada waktunya, kalau kuliah juga ada waktunya. Mm-mm. Karena di prodi saya sendiri itu memang sudah menjadi hobi saya Bu. Jadi tugas itu jadi hobi. Itu sudah kalau satu jalan enak ya kalau satu Sambil jalan. jalan. Oke. Meskipun saya kepikiran banyak hal, tapi nanti di situ ada. Jadi itu juga bisa dibilang itu juga bisa jadi trik, bisa jadi tips untuk mahasiswa di rumah. Kalau memilih program studi itu memang harus sesuai dengan passion ya, harus sesuai dengan iya. apa yang kita Karakter. punya. Kalau Holil ini adalah di The Cafe ya, Cafe. jadi desain. Otomatis dia suka desain, jadi mengerjakan tugas nggak merasa berat begitu ya. Iya. Dan banyak dari tugas-tugas saya kemarin, saya kan suka desain dan desain saya itu saya kumpulkan. Dan ada tugas yang kemarin itu sudah saya pernah buat, nah itu saya kumpulkan. Seperti gitu. itu. Iya. Oke, itu untuk masalah keseimbangan antara akademik dan organisasi. Nah, pasti di rumah teman-teman pada nanya pengen ikutan salah satu atau keduanya. Pasti ada rekrutmennya kan? Iya. Nah, monggo bisa dijelaskan ke teman-teman gimana sih cara mendaftar di organisasi intra dan ekstra? Kalau di PKPT sendiri Bu ya, ada namanya Makesta. Makesta. Oh, Makesta. Ya, itu pintu awal masuk untuk perekrutan anggota baru. Itu waktu waktu anak maba baru masuk itu. Ya. Jadi waktu setelah ospek atau kalau di sini namanya Maurinta. Nah, setelah ya. Maurinta baru ada rekrutmen Ya, PKPT. itu, masa gitu. kesetiaan anggota. Untuk mungkin caranya gimana? Untuk Caranya daftarnya? sih apa daftar dulu atau ditunjuk atau gimana gitu? daftar biasanya ada linknya Bu. Ketika mau acara Makesta itu kurang lebih 1 bulan ada Google formulir. Formnya. Ya, itu ngisi di situ. Kemudian ada pembekalan acara Makesta. Baiat namanya. Kalau sudah hampir selesai acaranya kemudian jadi anggota. Nah, sebelum jadi anggota ada syaratnya nggak mau masuk? Mungkin harus seperti ini, harus punya ini Syaratnya nggak? harus Islam. Harus Jelas. Islam. Iya. Anadia ya? Iya. Nggak harus? Nggak harus. Yang penting punya kemauan untuk Punya kemauan dan tekad. Ya, Meskipun betul. dari beda aliran, beda pemikiran. Kalau selama pemahamannya nggak dibawa-bawa ke dalam organisasi nggak masalah. Mas. Iya. Jadi nggak dicampur-campur. Iya, nggak dicampur-campur. Oke, kalau- Masalahnya kan orang menimba ilmu. Takut ada yang jadi mata-mata atau apa. Di lagu Subhanallah Watan sudah jelas Gus. Oke. Siapa datang mengancammu kan binasa di bawah dulu. Masya Oh, Allah. ya Allahu Akbar. benar. Tepuk tangan dulu. Oke, untuk BEM sendiri gimana untuk rekrutmennya? Rekrutmen BEM itu setelah kami jadi ini kan presiden Bu ya. Jadi ada pemilihan.
Pemilihan. Dulu itu ada kampanye. Sebelum saya itu ada persaingan 2 kandidat. Dan yang satu jadi, yang satu tidak jadi. Seperti saya ini yang jadi, Bu. Oh iya. Jadi kalau nggak jadi nggak akan saya undang ke sini. Oh iya. Merupakan hasil dari pilihan dari teman-teman mahasiswa ITSN STAIS. Jadi kayak pemilu raya gitu ya? Ada Pemira ya namanya. Pemira. Raya mahasiswa. Jadi di Pemira itu ada kampanyenya, ada debat kandidat. Setelah itu baru kami buka open recruitment terkait kabinet. Jadi kemarin itu kami sudah oprek dan menginterview mereka yang mendaftar itu kami interview dan ada yang lulus dan ada yang tidak gitu. Jadi kami lihat apa tujuan dia untuk gabung di sini apa kan di interview itu bisa dilihat dan dari itu kami bentuk sebuah anggota. Gampang, hanya segelintir gitu dok. Jadi cuma waktunya setelah adanya jadi perekrutan ini cuma di awal. Adapun di akhir nanti tidak ada sudah. Cuma di awal setelah peresmian jadi itulah kami membuat perekrutan. Ada sama nggak ada syaratnya tersendiri nggak yang mau ikut BEM gitu? Syaratnya satu mahasiswa ITSN STAIS. Pasuruan. Ada batasnya semester berapa gitu? Batasnya minimal dari semester 3. Minimal semester 3. Minimal maksimal semester 7. Maksimal semester 7. Dan di situ ada penambahan syarat yaitu minimal IPK lebih dari 3,0. Lebih dari 3. Jadi yang ikut keanggotaan BEM itu harus di atas 3 gitu ya? Iya. Dan kemarin juga sudah menjadi persyaratan bahwasannya kalau Presma itu harus 3 lebih. .5. Oh 3.5 berarti IP-mu 3.5 ya? Iya, IPK 3.5. Alhamdulillah. 36 kalau saya. Oh 36. Harus lebih dari 3.5. Iya betul. Oke, itu adalah di bagian rekrutmennya ya. Nah kalian kan sama-sama berkecimpung di organisasi, yang satu intra, yang satu ekstra. Nah gimana sih cara kalian untuk menarik mahasiswa itu agar masuk ke organisasi masing-masing gitu? Ayo silakan, siapa dulu? Pasti kan punya cara tersendiri kan ya. Setiap organisasi itu pasti punya cara tersendiri gimana agar anggotanya ramai atau anggotanya banyak diikuti, seperti itu. Atau ada visi misi tersendiri? Monggo bisa dijelaskan. Visi misi ya. Kalau visi misi dari BEM yang kemarin saya kampanyekan itu kami membentuk mahasiswa yang beraksi, Bu. Beraksi itu merupakan singkatan. Beraksi, berintegritas, spirit, inovatif, dan kreatif. Beraksinya dalam hal apa itu beraksinya? Gimana caranya nanti BEM ini bisa berprestasi? Karena tahun ini merupakan tahun yang harus mahasiswa ini harus berprestasi gitu. Itu yang disampaikan oleh rektor kepada kami selaku BEM. Tahun ini diupayakan dari teman-teman mahasiswa punya prestasi. Kalau kemarin-kemarin kan enggak sampai nyangkut ke prestasi. Gitu kalau ya? sekarang sudah harus prestasi. Ada mahasiswanya sudah di ITSNU sendiri ada 3 angkatan, 4 angkatan. Kalau STAIS kan kita enggak bicara, STAIS sudah tua seperti itu. Sudah tua, sudah lama ya kalau STAIS. Kalau ITSNU memang masih baru. Jadi mungkin sebuah pembelajaran ya untuk tahun ini harus punya prestasi gitu ya. Oke, kalau untuk Mas Akbar sendiri untuk kalau saya di BKPT sendiri sih gak muluk-muluk Bu untuk visi misi saya di periode tahun ini. Visi misi saya apa ya? Kader-kader BKPT supaya bisa paham terkait organisasi maupun ke administrasiannya, dan ketika nanti setelah lulus dari BKPT mereka didistribusikan itu bisa lihai gitu loh Bu, di bidangnya masing-masing sesuai dengan karakter masing-masing.
Entah masuk dalam segi public speaking atau soft skill atau hard skill itu bisa diolah bisa di dalam seimbang PKPT. ya. Iya, bisa seimbang. Jadi bisa digodok di dalam PKPT. kejiwaannya atau kepribadiannya ada di ekstra, nanti bisa dituangkan di intra begitu ya. Iya, Oke, begitu. jadi masih untuk teman-teman kalau masih bingung, nanti bisa langsung kontak aja sama Mas Akbar atau Mas Holil kalau ingin masuk ke masing-masing organisasi begitu ya. Oke, untuk yang terakhir sebelum kita tutup acara podcast kali ini, silakan harapan kalian untuk teman-teman di rumah. Ekstra dulu, oke. Harapan saya ke depannya untuk teman-teman mahasiswa ITSN Ustais yang aktif di ekstra apa itu PKPT maupun PMII, harapannya juga aktif di intra juga. Jangan sampai aktif sebelah karena kita ya hidup berdampingan gitu loh Bu. Saling mensupport lah. Kemudian juga akademisnya juga jangan sampai keteteran. Jangan sampai kelalai ya, gara-gara organisasi akademisnya ketinggalan gitu. Oke. Silakan untuk Mas Holil untuk harapannya teman-teman mahasiswa di rumah atau pemirsa di rumah. Pemirsa, untuk teman-teman pemirsa sekalian. Khususnya mahasiswa ITSN Ustais Pasuruan. Jadi harapan saya kepada teman-teman ini mampu jadi dirinya sendiri sebelum mengembangkan skill yang mereka punya. Kan setiap orang juga mesti punya namanya skill. Saya nggak bicara bakat, tapi tentang skill. Jadi harapan kami ke depannya kepada teman-teman mahasiswa untuk tetap aktif, karena keaktifan inilah yang mengasah kita untuk maju. Baik nanti aktifnya di ekstra maupun intra. Kalau mau ke ekstra silahkan, ke intra silahkan. Di sini kami membuka lebar sekali peluang untuk teman-teman aktif dan menyuarakan apa yang mereka ingin suarakan. Mereka bergerak seperti apa, insya Allah nanti akan menjadi seperti apa gerakan itu tersebut. Oke, itu adalah harapan dari presiden kita, presiden mahasiswa atau BEM di ITSN Ustais Pasuruan, dan juga dari ketua ya Mas ya, ketua PKPT IPNU ITSN Ustais Pasuruan. Kita sudah panjang lebar ngobrol tentang organisasi yang diikuti mereka berdua, dan juga untuk teman-teman mahasiswa silahkan kalian lebih mengasah soft skill ataupun kemampuan yang kalian miliki dengan ikut di dua organisasi ini, intra ataupun ekstra, karena di organisasi ini pastinya menarik dan juga karena menjadi pembelajaran ya, untuk edukasi untuk teman-teman mahasiswa di rumah gitu. Oke, terima kasih banyak sudah hadir di podcast ITSN Ustais Pasuruan, sudah meluangkan waktunya siang-siang, waktunya tidur ya, sudah diundang untuk kesini, bisa hadir. Terima kasih banyak. Lain kali kita undang lagi. Dan untuk teman-teman di rumah, saya Dea Rahma, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.